Let's see the example of sentence. Yuk, sekarang kita akan melihat dan menganalisa contoh dari sebuah kalimat dan juga clause. Oke, yang pertama kita punya kalimat sederhana yaitu Udin makan cilok di kelas. Udin makan cilok di kelas. Bayangkan, Udin makan cilok di kelas. Oke. Yuk, maka kalau kita analisa, Udin di sini posisinya sebagai subjek, makan predikat, cilok sebagai objek, dan di kelas sebagai keterangan. Nah, Udin makan cilok di kelas berarti memiliki pola yaitu SPOK. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dari SPOK itu SP-nya wajib ada, sedangkan OK, objek dan keterangannya itu tidak wajib. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ada juga tidak masalah. Tidak akan mempengaruhi kalimat. Nah, untuk membuktikannya, maka kita bisa membuktikannya dengan menjadikannya kalimat ini sebuah pertanyaan. Contoh, Udin makan cilok di kelas. Siapa yang di kelas? Udin. Udin lagi ngapain? Makan. Udin makan apa? Cilok. Siapa yang makan cilok? Udin. Oke, maka semua kalimatnya bisa dijadikan pertanyaan. Nah, sekarang kita coba hilangkan dari K-nya dulu. Udin makan cilok. Apakah masih bisa dibuat pertanyaan? Yuk. Udin makan cilok. Siapa yang makan cilok? Udin. Udin lagi ngapain? Makan. Udin makan apa? Cilok. Oke, ternyata tidak ada masalah. Nah, sekarang kita hilangkan O-nya atau objeknya. Udin makan di kelas. Siapa yang di kelas? Udin. Udin di mana? Di kelas. Udin lagi ngapain? Makan. Ya, mau makan cilok, mau makan gorengan, itu tidak jadi masalah. Kalimatnya masih tetap bisa dibuat pertanyaan. Oke, selanjutnya yuk kita hilangkan dua-duanya. Kita hilangkan O dan K-nya. Udin makan. Udin makan. Siapa yang makan? Udin. Udin ngapain? Makan. Mau dia makan cilok, mau dia makan gorengan, mau dia makannya di kelas, mau dia makannya di sekolah. Udin makan, maka masih bisa dibuat pertanyaan. Berarti masih bisa disebut sebagai kalimat. Tidak rancu. Namun coba kita hilangkan salah satu dari subjek dan predikatnya. Kita hilangkan predikatnya dulu. Udin cilok di kelas. Udin cilok di kelas. Nah, dari mendengar kalimatnya saja Udin cilok di kelas. Jadi Udin itu siswa atau nama cilok? Atau Udin itu panggilannya cilok? Apa Udin sedang makan cilok atau jual cilok? Nah, benar kan? Maka menjadi rancu Udin cilok. Nah, gitu ya. Jangan-jangan papoyok-poyok gitu. Ya, jangan-jangan bercanda. Jadi rancu. Atau kita hilangkan subjeknya. Makan cilok di kelas. Siapa yang cilok di kelas? Cilok di dalam kelas atau cilok ini orang atau apa? Cilok di kelas. Makan cilok di kelas. Siapa yang makan cilok? Akan menjadi rancu dan tidak bisa dibuat pertanyaan. Intinya kalau bisa dibuat pertanyaan, masih bisa dibuat pertanyaan, maka dia aman bisa disebut sebagai kalimat. Tapi kalau ketika dibuat pertanyaan menjadi rancu, maka itu juga sudah bukan menjadi kalimat lagi. So, jadi sekali lagi SPOK yang wajib ada itu adalah SP dan yang tidak wajib itu adalah OK. Karena ketika OK tidak ada pun tidak jadi soal. Oke. Sekarang kita ubah kalimatnya ke dalam bahasa Inggris menjadi Udin eats cilok in class. Cilok bahasa Inggrisnya apa, Pak? Ya, cilok lagi. Karena bisa jadi di luar negeri sana tidak ada cilok. Oke, kita analisa Udin tadi sebagai subjek. Subjeknya ini berupa noun atau kata benda. Eats ini predikat berupa verb. Cilok objek berupa noun. In class. In class ini gabungan dari prepositional phrase atau kata depan. Masih ingat ya di video prepositional phrase, silakan dicek ulang.
Kalau pref itu wajib ketemu dengan objek of pref. Nah, objek of pref-nya di sini OP-nya itu berupa noun. Maka in class, dari in dan class di sini ini merupakan rangkaian PP. PP itu adalah prepositional phrase. Oke, saya ubah saja warnanya menjadi warna merah. Ini merupakan rangkaian PP dan fungsinya dia sebagai keterangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut adverb. Nah, oke. Jadi Udin is cilok in class, SPOK, di mana S-nya berupa noun, verb, noun, di sini ada kata depan dan juga ada noun. Ya, itulah mengapa dari awal saya sudah menyampaikan kita wajib sekali mengetahui atau hafal jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Tujuannya ya ini. Karena ketika kita bedah satu kalimat itu isinya adalah gabungan dari beberapa kata. Yuk, perkuat lagi contoh yang kedua. Sekarang kita lihat. Kita membeli mobil karena kita mempunyai uang. Kita lihat dulu polanya. Subjek, predikat, objek. Kemudian ini ada kata sambung di sini. Kita singkat dengan KSAM. Subjek, predikat, objek. Ya, berarti kata sambung di sini menyambungkan dua kalimat. Dua kalimat digabung menjadi satu. Ya. Dua subjek, dua predikat, subjek predikat menjadi satu kalimat. Oke. Kita membeli mobil. Sebenarnya kalau kita kasih titik di sini, sudah dia bisa menjadi kalimat. Namun disambung dengan kata sambung dan kalimat yang kedua. Ini kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua. Sekarang kita lihat. Kita membeli mobil. Nah, maka ini merupakan induk kalimat. Oke, kita lihat dulu ya. Ini merupakan induk kalimat. Kemudian dari kata karena kita mempunyai uang, maka ini disebut sebagai anak kalimat. Oke. Kita membeli mobil karena kita mempunyai uang. Sekarang kita translate ke dalam bahasa Inggris agar lebih jelas, maka menjadi we buy car because we have money. We buy car because we have money. Sekarang kita analisa. Ini sebagai subjek, buy sebagai predikat, ini sebagai objek, because kata sambung itu dalam bahasa Inggris disebut conjunction. Ini subjek, predikat, objek. Nah, ada bahasa induk kalimat dan anak kalimat dalam bahasa Indonesia. Maka dalam bahasa Inggrisnya, induk kalimat ini yang disebut sebagai main clause. Oke. Jadi yang namanya induk kalimat itu bahasa Inggrisnya adalah main clause. Klausa yang bisa berdiri sendiri. Nah, dan anak kalimat inilah yang disebut sebagai subclause. Oke. Ya, pembahasan sebelumnya tadi sudah dijelaskan di awal ada subclause dan juga main clause. Kalau main clause itu dia bisa berdiri sendiri. Maksudnya bisa berdiri sendiri itu gimana? Coba kalau misalkan kita kasih titik saja di sini, we buy car, maka ini bisa menjadi kalimat. Namun karena masih ada penjelasan selanjutnya, maka seolah-olah ya ini semacam penggabungan dari dua klausa, yaitu main clause dan juga subclause. Coba saja kalau misalkan because we have money, misalkan kita tutup dulu, karena kita memiliki uang. Maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Ujung-ujung ada kalimat
karena kita memiliki uang. Maksudnya apa? Nggak bisa dibuat pertanyaan. Tapi kalau misalkan kita membeli mobil, we buy car. Siapa yang membeli mobil? Kita. Kita ngapain membeli sesuatu? Membeli apa? Membeli mobil. Nah, ini bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, di sini subclause, main clause dan juga subclause digabung menjadi satu, kemudian dikasih tanda baca pengakhir yaitu titik. Maka inilah disebut sebagai kalimat. Nah, kalimat ini kalau dipecah menjadi dua, maka menjadi main clause dan juga subclause. Nah, maksudnya seperti inilah pembahasan tadi di awal yang mengatakan kalimat itu dibagi menjadi dua, ada sentence dan juga clause. Dan sudah saya katakan bahwa clause ini bisa jadi setengahnya dari kalimat. Ya, maka sekarang kita bisa melihat contohnya. Ini adalah contoh dari penggabungan dua klausa yang kemudian dia menjadi kalimat. Intinya seperti itu. Nah, kemudian yuk sekarang yang terakhir kita lihat di sini we. Ya, we di sini sebagai subjek. Kalau kita lihat ini kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. By merupakan verb, car merupakan noun. Lalu ada kata because, conjunction. We-nya juga lagi sebagai pronoun, kata ganti, verb, dan noun. Nah, sekali lagi kita bisa melihat di sini, dari satu kalimat ini yang merupakan gabungan dari main clause dan juga subclause, kita bisa melihat kelas katanya, atau jenis-jenis kata dalam satu kalimat ini. Ada dari pronoun, ada dari verb, ada dari noun, ada conjunction-nya. Ya. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa kalau kita ingin serius mempelajari bahasa Inggris, maka kita wajib atau hafal jenis-jenis dari kata. Ya, agar kita mampu atau dengan mudah menganalisanya dengan baik. Ya, ini adalah sekali lagi contoh dari penganalisa kalimat dan juga clause. Sekali lagi, jika kita ingin serius mempelajari bahasa Inggris, jangan hanya ingin cepat bisa, namun cepat pula lupa. Ya, lebih baik sabar, mau sedikit berusaha, sedikit capek, namun akhirnya ilmunya awet. Itulah tujuan kita mempelajari bahasa Inggris di pembahasan video-video kita. Ya, semoga bermanfaat.